Secara sosial sebenarnya anak-anak TKI itu bisa disebut anak-anak yatim secara sosial. Banyak anak-anak yang dibesarkan secara tunggal baik oleh bapak maupun oleh ibu. Di dalam dunia modern misalnya kita mengenal Alva Edison, kita mengenal si Einstein. Lalu di dalam dunia ilmuwan klasik Islam ada Bukhari, ada Muslim, ada Imam Syafi'i. Itu adalah anak-anak yang dibesarkan oleh ibu dan kemudian artinya orang tua tunggal ya, tidak dengan keluarga yang utuh, tetapi kemudian mereka bisa bertumbuh menjadi generasi yang hebat. Di Indonesia kita punya tokoh Hanif Dahiri, itu menteri yang dia adalah anak seorang TKI dan banyak lagi tokoh yang lainnya. Artinya keluarga-keluarga TKI hari ini tidak perlu risau bahwa anak-anak mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tidak berkualitas, dengan catatan bahwa mereka memahami tips dan cara-cara mendidik anak meskipun mereka tidak berada tinggal, anak-anak itu tidak dibesarkan dalam keluarga yang utuh. Yang satu, pertama tipsnya adalah biasanya orang-orang tua TKI itu kesalahan pertama itu adalah karena mereka berada di luar negeri dan merasa bersalah, maka untuk menutupi ketidakhadirannya itu, menutup rasa bersalahnya itu, mereka biasanya membanjiri anaknya dengan kiriman ringgit, kiriman real, kiriman uang yang berlebihan. Jadi apa saja yang diminta oleh anak itu dipenuhi oleh mereka. Ini sebenarnya kita tengah memberikan racun untuk anak-anak. Anak-anak minta gadget dibelikan, anak-anak minta motor baru dibelikan tanpa ditanya reasoningnya apa alasannya, masuk akal atau tidak, tepat atau tidak. Nah, di dalam ini penting kita ketahui Bapak Ibu. Jadi ketika Musa ditanya masa kecilnya, kita tahu ada kisah Musa dimasukkan ke dalam istana Firaun, dipelihara oleh Firaun. Lalu dia disuruh memilih antara mainan dan barang. Lalu memang secara fitrah anak ini mengejar mainan, tetapi kemudian Allah menyuruh dia memilih, untuk mendorong dia untuk memilih bara itu. Nah, sejak saat itu ketika akhirnya Musa memegang dan konon kemudian sempat dicicipi oleh lidahnya, sehingga itu membuat Musa menjadi cadel. Pelajaran yang kita bisa peroleh dari kisah ini adalah bahwa tidak semua hal yang diinginkan oleh anak itu baik untuk anak itu. Kenapa? Anak itu belum punya pikiran yang cukup, belum punya pertimbangan yang cukup untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi sama ketika anak kita menangis minta permen, maka ya kita sebagai orang tua lah yang harus meyakinkan mereka bahwa permen itu meskipun manis tidak baik untuk mereka. Tips yang kedua adalah perbanyak bergaul, berinteraksi dengan anak, dan kurangi intensitas anak itu bergaul atau memegang gadget. Jadi yang kita perhatikan selama ini, yang kita lihat adalah bahwa karena bapak pergi ke luar negeri atau ibu ke luar negeri, kemudian orang yang dititipi itu juga punya beban, merasa ada kesibukan lain, lalu jalan pintas yang dipilih itu adalah mereka menjadikan gadget sebagai orang tua pengasuh pengganti. Nah, tentu saja ini tidak kurang baik untuk anak-anak, karena ada gangguan pada saraf sensorik dan motorik anak-anak. Kemampuan sosialnya menjadi berkurang, dan kemudian kita juga tidak bisa mengontrol apa yang dilihat oleh anak-anak tersebut. Jadi sebenarnya harusnya ada pembagian peran antara bapak dan ibu, sudah disepakati. Ketika bapak misalnya pergi ke luar negeri, dia mencari nafkah, maka si ibu atau orang tua yang tinggal di rumah itu yang mengasuh anak itu, mendedikasikan waktunya memang untuk banyak berinteraksi dengan anak-anak tersebut. Ketiga, tingkatkan komunikasi. Jadi tidak ada alasan sekarang kita untuk tidak melakukan komunikasi dengan anak. Anda bisa melakukan komunikasi setiap hari dengan anak-anak. Anda bisa melakukannya di pagi hari sebelum Anda berangkat kerja, sebelum anak berangkat sekolah. Anda bisa lakukan telepon, video conference, dan sebagainya. Jadi dengan komunikasi itu kita bisa menyatakan kehadiran kita
ya, menanyakan bagaimana perkembangan mereka, menanyakan apa yang terjadi di sekolah. Mereka juga bisa curhat. Jadi Anda tetap bisa menjadi teman bagi anak Anda meskipun Anda sedang ada di luar negeri. Pocol gati.